Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang mulia Ayahanda Kiai Haji Husain Nabarin MA beserta rombongan beliau dari Yayasan Dangsana Kita. Di sini ada Ketua Yayasan Pak Razi dan juga pembina Bapak Profesor Dr. Haji Sri MA beserta rombongan para dai Pegunungan Meratus yang dalam hal ini alhamdulillah lengkap dari beberapa kabupaten, terutama dari HSS sendiri, Loksado dan sekitarnya, Batung, Kabupaten Tapin ya dan sekitarnya, Paramasan atas bawah, Kabupaten Banjar dan sekitarnya, Antakan, AST ya, Antakan dan Antakan sama ya, dan Balangan masih di jalan ya, kelewatan, jadi masih menuju ke sini. Alhamdulillah nih lengkap dari 5 kabupaten yang belum Mentewek, Tanah Bumbu dan Tanjung ya, Pau itu masih kita rintis nanti, dan insya Allah dengan ada dai dari ya apa namanya Pak Hairani Kristen nanti dari Dewan Dakwah akan mengirim para dai ke seluruh tempat itu. Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara hari ini judulnya adalah Silaturahim ya. Dan koordinasi beberapa hal menyangkut kelanjutan dakwah kita di Pegunungan Meratus yang alhamdulillah ada kemajuan yang signifikan dengan banyaknya para mu'alaf ya yang perlu kita bina. Dan hari ini kita akan mendengari tausiah dan nasihat dari ayahanda kita, dan ada pengijazahan dengan sanad pemakaian imamah atau serban ya nanti beliau. Artinya kalau nanti tampil berserban nih di tengah masyarakat, artinya sudah ada ijazah supaya menambah karisma insyaallah gitu ya niatnya, dan menambah masyarakat itu bisa dibina dan diarahkan kepada yang lebih baik. Amin. Harapan kita tentu dengan doa beliau nanti ya, doa beliau, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah tegar dalam usaha ini. Inilah tujuan utama kita. Tidak berpanjang kalam pengantar dari kami karena masing-masing sudah ada hantaran nanti ya yang akan disampaikan. Kami hanya ingin mengantarkan susunannya saja. Baik, untuk pertama ini kita mengharapkan petunjuk, hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali jumpa kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan. Ahlan, wassalam, silakan. Di posisi tempat duduk. Dari halo. Halo. Insyaallah ya. Barangan. Sambutan selaku pengundang tentunya di sini ya yang memfasilitasi pertemuan kita hari ini dari Yayasan Dangsana Kita, kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Pak Razi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun banggakan ayahanda Kiai Haji Husain Nabarin yang beserta rombongan
Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Dangsana Profesor Dr. Haji Fauzi Asri, pengurus yayasan Pak Tamjid, Ustadz Tamjid, kemudian Ustadz Yahya yang tadi pagi bersama-sama dari Banjarmasin, yang saya hormati dan saya sayangi para dai dari Paramasan, Batung, kemudian Barabai, Halong, ini termasuk juga Batu Licin ya, dari Paramasan atas dan Paramasan bawah ini. Yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu sesuai dengan keinginan dari Dewan Dakwah yang sebelumnya kami mengkomunikasikan bagaimana peta dakwah di Pegunungan Maratus, yang kemarin itu bersama-sama dengan Wakil Bupati Barabai. Kemudian waktu itu memang ada pertemuan dari Dewan Dakwah dan alhamdulillah disambut dengan baik. Dan kemarin kita dapat informasi akan mengirim ada 14 dai lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir Jakarta. Yang ke-14 ikung itu lalakian barataan. Nah kemudian kita rencanakan itu ada satu kabupaten 2 orang untuk ditempatkan dai-dai itu. Nah cuman kemarin itu kita kesulitan, dai itu ditempatkan di mana di kabupaten. Nah setelah kita berdiskusi ya, ini Bang Sempian paling tahu di mana yang diperlukan untuk dai itu. Nah ini makanya kami mengundang dan merangka mendapatkan informasi di mana sebenarnya dai itu ditempatkan. Karena yang tahu medannya itu bukan sampean, yang masuk hutan keluar hutan itu, apalagi saya lihat itu kalau di WA-nya Ustadz Yudi itu jalan licak segala macam. Mungkin kayaknya di mana itu yang 2 ikong itu ditempatkan dan bagaimana selanjutnya. Nah kemudian juga kami juga berpikir itu karena tidak saja mereka ditempatkan lokasinya, tapi juga kayak apa kaburingannya segala macam. Nah ini mungkin perlu ada masukan dari hubungan sampean. Kemarin kita mengadakan rapat di Rantau. Ini ada yang dari Vianney kemarin kan, yang dari Vianney, dari Batung. Kemudian juga kemarin bersama Majelis Ulama, Basnas, kemudian PPI ya. Apa itu kepanjangannya? Penyiaran Agama Islam. Pendidikan dan penyiaran Islam. Nah, ada pesan yang kami tangkap dari Ketua Majelis Ulama Pak Hamdani. Ini kayak apa, kita mengoreoki di atas itu, kita koreoki bersama-sama. Artinya masing-masing berkontribusi yang dalam rangka mensukseskan kegiatan di pedalaman. Nah, mudah-mudahan ini hari ini membawa banyak informasi yang bermanfaat bagi kita sebertaan. Karena yang Yayasan Dangsana itu kan lebih banyak pada menggaraki orang gitu. Bilanya pina taguring digarak gitu.
Nah, kami lebih banyak pada kemudian ada yang komunikasi tersumbat, kami yang turun gitu kan, menjalin hubungan komunikasi dengan siapa saja gitu. Yang seperti juga yang pernah kita lakukan untuk Paramasan, kawan-kawan dulu para dai Paramasan berkonsultasi kayak apa supaya bisa dibangun Islamic Center di Paramasan. Nah, kami turunan juga gitu kan ke Bupati kayak caranya untuk mengkomunikasikan. Nah, alhamdulillah waktu itu kita harus mengadakan tanah dan Pak Ayahanda Kiai kita informasikan, sudah Jasiden Pukari tanah Pukari Jasiden. Umumnya dulu kayak apa? Duitnya kalau usah mikirkan duitnya aja, ada yang duitnya aja. Nah ya alhamdulillah. Nah itu salah satu dari apa berdirinya Islamic Center di Paramasan. Nah ini apa namanya, mudah-mudahan juga nanti di tempat-tempat lain kita bisa membangun tempat-tempat yang bisa menjadi tempat singgah para dai segala macam untuk kegiatan dakwah di pedalaman. Kami tentu berupaya juga mengajak kawan-kawan di jamaah masjid, kemudian kawan-kawan yang bersimpati dengan kegiatan-kegiatan di pedalaman ini. Alhamdulillah banyak yang bersimpati. Seperti kemarin juga pembelian tanah. Nah ini mungkin nanti Pak Fauzi bisa lebih banyak menjelaskan tentang alhamdulillah itu yang apa kegiatan yang menunjang untuk kegiatan dakwah di pedalaman ini semakin terbuka gitu ya, semakin tahu orang banyak benar yang tahu sekarang dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Kita komunikasikan dengan berbagai pihak. Kemarin juga kita bersilaturahmi dengan Basnas provinsi gitu. Nah ini juga mudah-mudahan nanti membawa hasil yang artinya bersama-sama lah, kalau istilah Pak Hamdani tadi di karaoke di gunung tuh. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa apa semakin banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan dakwah di pedalaman. Karena kalau keadabuhan kita ya siapa lagi gitu. Kita berharap orang lain tentu mungkin sangat apa namanya terlalu jauh mungkin. Ya kami juga mungkin berbuat semampu kami gitu. Karena jalannya juga jauh gitu kan. Kalau turun ke sini tuh harus subuh tuh kan, jam 4 tulakan juga sama aja bukan sempian gitu, subuh turunan. Nah ini yang kemarin yang dari Halung itu kita telepon Pak Lamusa, habis sembahyang subuh kita telepon, Pak aja Pak bapaknya ke Kabun. Jadi habis sembahyang subuh sudah ke Kabun, kemudian kayaknya mengajar pulang sama aja kita lah. Nah itulah mungkin anunya membagi waktu tadi. Ada nama Nure juga. Nah ini mudah-mudahan semakin banyak orang berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan kita ini. Dan mungkin lebih lengkap nanti Pak Fauzi bisa melengkapi apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Fauzi. Menambahkan lagi ada hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan yang ada beliau yang mudah-mudahan selalu sehat. Nah, saya hormati omongan dari beliau. Saya belum ini nama Habib.
dokter yang iya yang dari Bandung ya. Oh, alhamdulillah. Ketemu lagi. Itu kamu di rumah ya. Yang saya hormati anak dari saya, anak dari saja. Dan kawan-kawan dari Yayasan Dangsana hari ini yang bisa ikut hanya ada beberapa. Tadinya kami berdua dengan Pak Raji, kemudian Pak Yaya ikut. Anggit lagi ngatur jadwal ya. Tadinya bisa. Alhamdulillah. Iya. Soalnya kalau di sini nggak bisa, nggak ada yang menggantikan gitu. Mutar-mutar di Pak Raji hadir. Di sana masih ada bisa menggantikan. Ya alhamdulillah nih para dai hadir hari ini. Kami ingin sekali mengumpulkan semua gitu ya. Sebenarnya masih banyak teman-teman mereka ini yang aktif di atas. Cuma yang bisa komunikasi yang langsung itu hanya ada beberapa orang ini. Dan yang memang yang kami lihat yang paling aktif lah gitu ya. Ada yang memang nama aja kan di atas sana. Tapi yang aktifnya hanya beberapa orang. Alhamdulillah yang tangguh dan unggul ini adalah kawan-kawan ini di sana, di atas sana. Jadi kayaknya di sana itu memang dianggap serba bisa, serba tahu, serba mampu, serba kawa oleh orang sana. Mereka kada tahu beliau senyum itu padahal di hati bisa aja baris kayak di rumah kan gitu. Tapi selalu senyum gitu, selalu lebih dari mereka itu. Napanya hanya diminta lewat dai. Dai ini ya kasihan juga ya. Akhirnya kalau gitu udah kami lebih baik jadi pendamping lah gitu kan. Nah jadi apapun masalahnya kami juga ingin ikut merasakan. Hendak aja merasakan kayak Pak turun naik gunung, motor yang ganggang apa segala. Cuma awak ada tahan. Sudah pacuran umurnya gitu, belum boleh juga. Kata kawan lagi setengah jam dari lumpangi ke Munggulahong situ. Ya itulah kondisinya. Jadi tantangan dai ini luar biasa beratnya menurut kami yang di kota itu kan. Jadi kami Yayasan Dangsana berusaha untuk ikut berbagi, paling tidak berbagi rasa. Di sana sedih, kami ikut sedih. Di sana senang, kami sedih juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang penting adalah kebersamaan. Sama dengan mualaf di sana, kalau diparaki, didatangi, didampingi, itu mereka juga senang. Gitu. Nah, kami ingin berbagi itu saja, terutama pendampingan istilahnya. Tapi akhirnya banyak juga yang kami rasakan dan perlu kami bantu, kami layani sebagai mediator saja. Yayasan ini bisa mediator, kadang-kadang juga bisa sebagai pendamping, bisa juga sebagai pembela gitu ya. Bisa juga kadang-kadang sebagai eksekutor gitu. Yang bisa memutuskan ini dan sebagainya. Nah, banyak sekali kebutuhan masyarakat di sana itu yang diadukan kepada dai atau dai sendiri yang melihat ini sangat perlu gitu. Jadi melalui yayasan ya, bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan kawan-kawan agniya, dengan kawan-kawan yang pintar dan sebagainya yang bisa. Kelembagaan ini alhamdulillah Pak Yaya masuk di lembaga Yayasan Dangsana. Kalau gitu bisa ini KKN ke sana. Akhirnya fokus gunungan Meratus saja gitu, yang ribuan itu. Walaupun sifatnya gerimis saja, tapi lumayan juga bisa membasahi liur, gitu nah. Bisa menggerakkan, bisa ini, lumayan lah gitu. Ya memang ada kasus dari 1000 aja bang, 1-2 mungkin antah kadang beres semuanya gitu. Tapi Pak Yahya nggak peduli yang baik kalau ada ini perlu diberi sanksi atau apa. Biasa aja lah kayak gitu. Tapi secara keseluruhan dianggap positif gitu oleh masyarakat. Jadi kami mengundang para dai ini yang ada ingin pertama tentu saja memberikan semangat. Yang kedua kami kaget kemarin bahwa
TP ini bisa ini aja dengan diberikan ijazah. Nah itu ada sebuah modal, memberikan mental, memberikan kekuatan, mudah-mudahan bisa lebih merasa percaya diri dan kemudian merasa bahwa kalau ingat serban yang ini, oh ingat bahwa ini ingat oh bahwa ini adalah misi dari ayahanda yang diteruskan ke itu. Jadi kami berterima kasih sekali kalau yang diberikan fasilitas. Seperti itu. Jadi doa dari orang tua kita itu sangat penting untuk kelancaran dan juga memberikan semangat kepada kita. Nah, beberapa hal yang kami tentu tidak bisa semuanya serba tahu, serba bisa atau serba mampu, tidak juga. Ada yang harus ini, umpamanya kayak bedah rumah. Mu'alaf sudah ada pencarian, kada ada punya suami umpamanya. Tapi mereka ini perlu ini, padahal sudah harusnya kalau sudah masuk Islam itu harusnya semakin sejahtera. Nah, jadi akhirnya bisa diinikan bedah rumah, sarana ibadah. Ada yang belum ini, kami kayak Ustadz Ripani itu kami tahu aja bahwa kadang-kadang lewat aja tuh pada singgah tuh itu bantuan itu, karena di tempat selain lagi masih ini. Ya udahlah, yang penting bisa disembahyangi, bisa di ini. Al-Basi apa namanya? Musalahnya itu sudah berapa tahun? 3 tahun sudah ya, masih ini. Tapi insya Allah terus gitu ya. Ustaz Ruspi yang di atas sana, ini perlu ini ya, alhamdulillah ada juga lah disentuh-sentuh. Sama yang di Loksado ada juga lah ini. Yang mulai di Barabai melalui pendekatan pemerintah daerah, pendekatan Basnas, MUI, akhirnya bisa. Kemarin tanggal 4 kita ya ketemu di Tapin ya. Alhamdulillah itu dari pemerintah daerahnya siap apapun program. Nah itu tinggal ajukan program aja lagi gitu. Nah kami paling mendampingi apa yang pas, apa yang patut, yang tepat untuk diinikan. Nanti akan ada pertemuan lagi itu Pak Jemali dengan Pak Sekda, katanya dia mau undang ke kantor saya aja nanti kan. Nah itu sudah terbuka sekali itu. Setelah lama tak guring nih berat tuh kan ternyata bisa terbuka aja. Nah, tadinya mereka tidak tahu kalau yang bekerja ini hanya 2-3 orang, dikira orang 8 gitu ya. Nah, ini ternyata hanya 2-3 orang saja gitu. Nah, pejuang-pejuang si Miswan Asy'ari siapa-siapa kawannya itu kada pernah disentuh. Ada problemnya ternyata yang dekat sekali dan di kota itu ternyata belum ada sinyal di situ di Batung itu. Nah, jadi sekali gitu kan. Problemnya seperti itu. Loksado itu sejak tahun 60-an sudah ini gitu ya. Orang sudah pakai helikopter, kita masih jalan kaki, jalan setapak gitu. Jadi, tapi kalau dihitung dana sebenarnya tidak terlalu ini, karena semakin banyak mu'alaf yang di situ. Terus pembinaan gitu. Mu'alaf miskin lagi. Saya kemarin dengan Basnas Provinsi dia menjalankan itu. Basnas itu coba dibagi-bagi anunya gitu nah ke mu'alaf gitu. Jadi walaupun jawabannya kita ini untuk orang miskin, saya bilang miskin mu'alaf tuh miskin di sana itu, bukan mu'alaf yang di kota gitu. Jadi perlu gitu double gitu, miskinnya miskin pendidikan lagi. Nah di Barabai sudah mulai, Balangan sudah mulai juga dengan pemerintah daerah dengan ininya. Nah cuma ini nanti kita perlu ada semacam kontak gitu, sinergis tadi. Di Garumuti coba bahasa orang kita mau dikeroyoki bisa benyok gitu kan. Jadi dari segi pendidikan lanjutnya gitu, didaftar anak-anak apa segala itu. Kemudian sarana ekonomi. Nah kami dengan Pak Yahya insya Allah mudah-mudahan nanti diantara dari ini kalau ada nang katuju ingon anak ayam. Pak Yahya sudah menguji coba itu menggawe seorang gitu ada mesin yang bisa melahirkan anak ayam. Nah, itu jadi mahara makan ya kita. Nah, kalau tuan guru di sini ada aja nama mahara makan gitu. Hintalo yang diharam. Nah, jadi itu menetas dengan mesin, produktivitasnya tinggi.
Nah itu Pak Yahya nantinya kalau mudah-mudahan program ini kita ajukan ke ya Pak Yahya lah, ke LPM yang punya Pak Yahya itu. Nah nanti mudah ada beberapa dapat mesinnya itu 2 juta berapa sebiji? 2 juta 50 ribu. 50 ribunya nanti Pak Yahya untuk pilih. 2 juta sebiji itu kalau kita berikan percontohan. Dari yang ketujuh ayam tadi, telur. Jadi ayam kampung ya Pak ya, ayam kampung itu. Jadi nantinya 2 bulan atau 30 hari itu bisa dijual. Harganya mahal tuh. Kalau sekarang 2.500 sebiji, kalau dijual setelah umur 30 hari atau 40 hari mungkin itu harganya sudah 30.000 sampai 40.000. Kalau di Kalasan itu sudah 60.000. Namanya sudah masak. Nah, jadi program-program seperti itu segi ekonomi. Kami ingin percontohan dulu gitu ya. Mudah-mudahan dai-nya nantinya bisa bisa memberikan contoh kepada para mualaf sehingga bisa ini. Dulu pernah kami desa binaan di daerah Loksado lagi belum lahir mungkin Pak None, Ustaz Yudi. Maingon ternak iwak. Ini ternyata salah juga. Karena dulu banjir hancur itu karambanya. Nah, jadi susah mainkan. Ini kalau yang ini kan bisa mungkin di mana aja bisa. Nah, salah dari listrik. Nah, dari listriknya. Nah, jadi itu dari segi ini. Kemudian segi kesehatan ya kita sudah beberapa juga yang kita tangani menolong orang yang sudah sangat mau sakarat kita bantu lah gitu. Nanti akan ada lagi dengan Ustadz Rifani mau bedah operasi mata gitu ya, kata yang ini pendampingan Ustadz Udin itu yang dicabut tunjangannya itu di daerah sana sudah kita dampingi sampai ke provinsi. Sudah Jakarta ya Din ya dicabut, dinaikkan statusnya padahal sinyal ada jalan hijau apa segala dari terbelakang terluar itu dinaikkan menjadi berkembang. Kan bangga jadi naik gitunya. Tapi justru tunjangan guru, tunjangan tenaga kesehatan itu dicabut jadinya. Padahal hanya kebanggaan, hanya prestise gitu. Kasihan pada dibayar tunjangannya. Mudah-mudahan tahun 2022 katanya bisa ya. Mudah-mudahan dirapelkan ya yang 2021. Yang pendampingan yang seperti itulah yang kita ini kan juga kadang-kadang hanya dengan kemampuan kita berkomunikasi dengan orang masih melihat kita masih bisa diinikan. Sarana ibadah. Nah kemarin kami di Muara Parasong itu juga ada mualaf nanti daftarnya ada Pak Yahya ya. Daftar mualaf itu mereka minta dibangunkan musala atau dan juga minta dari tetap di situ karena ada katanganan nih bebannya ini beberapa dusun yang ditangani. Nah, nanti kalau makin banyak tenaga dai itu akan semakin ringan lah, jadi koordinator lah ya istilahnya buat beliau ini. Cuma kami pesan dengan Ustadz Khairani, tolong yang datang itu nantinya bisa menyesuaikan. Kalau pengen membawa paham sendiri, kada tahu di ini, karena terpahualan orang dan orang di situ. Jadi perlu bimbingan mereka itu nantinya. Mereka itu 1 tahun pengabdian. Setelah sudah sarjana S1 Akademi Dakwah, Sekolah Tinggi Dakwah, sudah lulus ada S1 tahun sampai bisa diperpanjang ke 2 tahun atau beberapa tahun. Kalau dibiniakan itu bisa berlawas di situ. Udah jadi contoh lah. Jadi nantinya kalau mereka itu datang, nantinya kita akan ketemu lagi dan akan kita berikan mungkin semacam pembekalan lah gitu. Nah Pak Kiai, kalau ada bedah masalah hukum segala, mereka ini ingin sekali ikut juga. Kalau ada pertemuan-pertemuan masalah hukum itu, mereka ingin sekali supaya ada penambahan informasi dan tentang persoalan masalah yang dihadapi di sana. Banyak sekali kami melihat tantangan dai ini dari
hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Jadi memang perlu ada cantelan gitu. Ya kami ingin berusaha, kami ini menjadi cantelan, jadi gantungan gitu ya. Nah, jadi gantungan baju ibaratnya contohnya bisa disasar kepada apa, bisa supaya sampai 16 jadi karing kan. Nang paloh bau jadi sampai bau gitu. Ya. Pokoknya apalah yang bisa kami lakukan. Jadi kemarin kami satu hari kami mengumumkan donasi untuk beli tanah di Muara Parsong itu hanya terpenuhi. Alhamdulillah. Setelah kiriman dari Ustadz Rifani itu, orang minta kepastian kan itu. Di ada, kemarin ada gitu kan. Dari 70 juta diturunkan menjadi 30 juta hakon. Siapa tahu jadi anak-anak kami umpat juga di situ, jadi makanya bagus juga. Walaupun ada mau menjahit jualan, anak mau tarik ya pulang melarang pada kita gitu. Alhamdulillah sudah terpenuhi itu. Alhamdulillah. Nah coba kami nantinya mudah-mudahan tidak terulang anunya seperti yang di di Islamic Center. Insyaallah ada. Dibayar 80, minta lagi. Paksa kami mencarikan pulang ke lain 50%-nya, 40 jutanya. Alhamdulillah bisa tertutupi. Nah, mudah-mudahan itu dipastikan bubuhan sana itu ada menggugat. Insyaallah ada Pak. Nah, dengan pernyataan atau dengan surat apa bentuknya, nanti duitnya kami kirim kemana atau kayak apa transaksinya nanti kita atur. Jadi pada akan aja apakah mereka yang turun ke kandangan atau kami yang naik ke atas itu nanti pulang tidak ada transaksinya dengan saksi, kalau bisa pembakar siapa yang saksinya gitu supaya jangan terulang lagi yang nama itu. Ini orang korban aja didenda bisa sampai beberapa juta, bisa berubah-ubah harinya. Ya jadi itu maksud kami silaturahmi ini adalah kita sharing dan kemudian kita meminta arahan dari beliau untuk memperkuat kita, mental kita, tekad kita, dan minta mudah didoakan oleh beliau menyambung misi ya selama ini dijalankan oleh beliau semakin banyak lah di pegunungan itu akan menerimanya. Mudah-mudahan itu dari kami. Mudah kalau ada tambahan dari Pak Yahya atau ini silakan ada kalau disampaikan. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran yang ada Kiai Husein Nafal SMA yang berkenan hadir pada hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yayasan Darsalam kita ini juga alhamdulillah Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin bergabung dengan kita dan banyak sekali mendukung program-program kita di pegunungan, termasuk penempatan mahasiswa yang KKN setiap semester. Nah, kebijakan-kebijakan ini mungkin akan disampaikan oleh Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin kepada Bapak Dr. Haji Yahya Moh. Beliau silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Husein Nafal SMA, Prof. Hoja Sri MA yang terhormat, kawan-kawan dai yang membackup proses pembinaan saudara-saudara kita mu'alaf di pedalaman Meratus yang sampai hari ini terus berjuang untuk mensukseskan program ini yang berbahagia ya tentu pada saat ini. Kemudian perlu kami informasikan bahwa ini Ayahanda bahwa KKN kita tadi itu hampir 2.000 yang turun ke lapangan. Kita distribusi ke 7 kabupaten, 73 desa dan dusun. Jadi 2018 itu hanya 1 desa 2 dusun ya. Jadi sampai hari ini sudah 73 desa dan dusun semua di pedalaman. Dan anak-anak ini turun ke lapangan atas pilihan mereka karena kita berikan kesempatan mereka memilih mau KKN yang offline turun ke lapangan tapi areanya tidak di pinggir jalan. Semua masuk ke pedalaman yang tidak ada jaringan internet dan peluang besar juga nggak ada listrik. Kemudian kalau memilih daring
Yang online itu waktunya 2 bulan. Yang offline yang ke pedalaman 1,5 bulan. 90% mahasiswa UIN itu Pak Kiai, mereka memilih yang offline ke pedalaman. Tapi dengan catatan mereka harus dapat izin orang tua di atas materai. Kemudian rapid test antigen negatif. Dan ini kita dapat disposisi dari para satgas Pak Bupati. Jadi ini semua pada turun ke lapangan hari tanggal 20 Oktober kemarin sudah pada berakhir. Insya Allah nanti mereka akan turun lagi di pertengahan Februari 2022. Selamat. Jadi nanti bulan Februari 2022 akan kembali turun ke lapangan, dan tentu prioritas yang sudah pernah kita tempati dan kawan-kawan dai ini yang membackup anak-anak di lapangan, sehingga kami merasa aman, nyaman, dan sampai hari ini dari 2018 sampai 2021 tidak ada kasus yang terlalu prinsipil, ya. Tidak ada kasus yang krusial. Jadi kalau ada kasus langsung kita pindah ke lokasi yang sangat jauh dan nilainya maksimal C. Tapi bagi anak-anak yang peluang kelulus kan artinya ada tuh. Kemudian bagi mahasiswa yang bujur harus bekerja di lapangan itu nilainya minimal A. Jadi peluang A+ juga besar. Nah itu ternyata anak-anak lebih nyaman turun ke lapangan, dan mereka kita tekankan strateginya adalah door to door, tidak menunggu orang kampung datang ke posko mereka. Tentu ini diawasi oleh kawan-kawan dai ini yang saya sampaikan dengan rektor itu sangat membantu. Makanya kami juga merasa kada nyaman dengan kawan-kawan dai karena tanda terima kasihnya itu bujur-bujur murah meriah. Jadi kita berkali-kali ya Pak Tanjut ya mengusahakan bahwa paling tidak dari kampus harus ada tanda terima kasih. Nah ini jadi kami juga berharap tentu dengan kawan-kawan dai tetap backup anak-anak ini nanti. Kemudian yang tadi Pak Fauji sampaikan mesin penetes itu memang kita sudah programkan. Prioritas untuk dai dulu yang kita kasih sifatnya, karena mesin penetes otomatis itu tidak memerlukan tenaga banyak, tinggal masuk Hintalu, asal Hintalu nang belaki masuk, kemudian 4-5 hari atau 6 hari subter, ada embrionya biarkan di situ, yang tidak ada embrio kerinjing. Tunggu sampai 18 hari, stop alat yang secara otomatis merubah posisi telur itu. Jadi tinggal 2-3 hari sudah pada menetas. Ini putar seorang putar sendiri. Jadi tidak perlu ada manual. Jadi kita bisa kerja macam-macam. Tinggalkan aja itu bunga, tunggu sampai 21 hari. Bilanya kada menetas juga, buang lagi. Makanya usia 10 hari di dalam mesin penetas itu sortir kembali. Embrionya itu berkembang nggak? Dan itu tinggal kesungguhan kita saja. Kalau bujur-bujur diurus, airnya terjaga karena ada air habis itu mengendalikan kelembapan. Mendekati 90% jadilah itu. Kalau di kampung, kalau di pedalaman kan biasanya ayam kampung itu sangat dicari oleh arwah adat dibandingkan ayam ras. Mereka lebih prioritaskan ayam kampung. Apalagi hubungan kita ini rata-rata pahayaman. Ini kan jadi ayam masuk, itik masuk, karena standar panasnya itu kan 38,5 derajat Celcius. Jadi kalau sampai 38,5 padam dia 38 derajat Celcius menyala kembali terus bolak-balik seperti itu sampai 21 hari menetas. Insya Allah nanti kita usahakan Pak Puji kemana kita mencarikan. Pokoknya kawan-kawan Insya Allah bisa seperti itu. Barangkali ini, dan kami berharap bahwa kalau nanti anak-anak datang lagi ke lapangan, dan kami tetap akan koordinasi dengan saudara-saudara kita yang dai ini, biar kita jaga terus para mu'alaf ini jangan sampai, karena Pak Kiai itu ada satu desa di Barabain, desa Pembakulan,
itu orang 13 tahun kada berjumat karena masjidnya runtuh dan sudah diisi pada Hindu. Hari ini sudah hampir selesai masjid dibangun di situ atas bantuan jamaah warga juga dan mahasiswa yang koordinir. Nah, yang model-model beginilah nanti juga akan terus kita kembangkan dan insya Allah asal ini di Karubuti tidak ada jalan tidak sukses. Dan tentu aspek keamanan terus kita jaga dan mudah-mudahan kita semua kawan-kawan dai juga selalu sehat, panjang umur dan berkah. Barangkali ini terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua Yayasan Bedong Sanak, juga pembina Bapak Fauzi Asri, Profesor Doktor. Saya ulun datang memang atas undangan, terima kasih bisa datang dan datang bersama anak ulun BP Amirsa dan dokter pribadi. Kisahnya nih, orang ini bisa dokter pribadi yang merawat. Beliau sebenarnya orang Bandung, tapi bersedia mengawani ulun kemana-mana. Jadi ulun kemana-mana dakwah selalu didampingi oleh beliau. Maka kada begaji sidin ini, bahkan sidin yang menggaji ulun waktu makan, minum dan lain sebagainya. Semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada itu beberapa hal yang terpikir bagi saya, bagi ulun selaku salah seorang penasehat daripada para dai ini. Yang pertama adalah bersyukur atas ketabahan sampeyan bertahan. Itu kalau kurang tabah mungkin kada mau jadi-jadi. Nah, jadi oleh sebab itu kalau bukannya superme lah. Kita berusaha juga itu karena kita minta akan superme kepada orang-orang sugih di Banjar. Mudah-mudahan ini usaha. Bila kita bulan puasa mamanya. Nah, kita berusaha itu. Nah, lawan Bapak Fauzi lah, ulun ini selain kita berlapor lawan Basnas Provinsi Kalsel, itu Pak Irham sekarang ketuanya mungkin Musa Safari, yang dia juga adalah salah seorang pimpin ketua di MUI. Jadi kalau aja bender kena. Nah, ini program kami gini. Nah, lalu juga kita berupaya nanti untuk minta kepada masyarakat pakaian layak pakai, ya, layak pakai yang bisa dibagikan kepada para mualaf. Yang pada umumnya mereka itu miskin, ya. Nah, jadi senang sekali kalau mereka mendapat pakaian walaupun bekas tapi layak pakai, sejadah, mukena, tapi mungkin kopiah. Nah, kopiah haji, walaupun kada haji boleh aja kopiah haji itu. Kopiah haji itu kopiah putih mana kan, kada bukan hajinya orangnya. Nah, lalu itulah yang selalu harus dibina. Saya memang berkeinginan juga, ada waktu kayaknya pada malam di rumah singgah itu langsung ke para mualaf itu, bertemu dengan para mualaf ya enak. Lalu apa mungkin ada tanya jawab yang mereka perlukan. Nah, dari mereka kalau ada tanya jawab, kalau kawan dijawab, kalau kada tampung aja dulu. Karena kita urahkan jawabannya. Kalau soal tanya jawab itu berupa ilmu apa. Sayang saya tidak bisa mencetak lagi buku-buku nih, karena dananya sangat besar. Kalau saya ada duit nanti saya cetak lagi buku-buku itu untuk keperluan para dai minimal. Kalaupun tidak bisa kepada mualafnya satu persatu, tapi para dai memegang buku-buku itu. Nah, lalu kepada para dai yang dari Jakarta tadi itu akan datang ya. Nah, kayaknya kita sambut mereka dan kita beri bakal mereka itu. Jangan sampai ya membawa sesuatu yang bertentangan di masyarakat kita, terutama masalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan hal-hal lain masalah peribadatan ya rukunat umpamanya. Nah, ini juga memerlukan pembekalan kepada mereka nanti. Kita sambut bersama-sama insya Allah. Itulah tadi saya juga berusaha kalau ada waktu kita
4 malam di Pramasangka, di mana yang ya hasilnya bisa kawa goreng dan bertemu langsung dengan para mualaf. Nah, lalu mengenai itu kita minta kepada masyarakat di Banjar ya, Superme minta ya, ada yang wakaf nyumbang pakaian layak pakai tadi dan lain sebagainya itu. Dan mungkin Yayasan Bedang Sanap juga perlu kita memperkenalkan diri kepada orang-orang sugih di Banjar, seperti Haji Nurhen namanya, Haji Anwar Hadime, itu orang-orang sugih semua itu. Mereka berusaha rumah yatim di sana. Nah, jadi kita pada anak kami besi ini jadi pian mengejakan, kalaupun kada samuan, jatahakan buat kami sangat perlu. Nah, kenapa pandir kena situ, ya, dan kita ada surat data-data kena. Nah, kami punya dai sekian. Nah, kalau dai-dai ini kira juga di gunung itu sambil berkabun kalau lah, berkabun, tomat, belinjan, belinjan di tomat lah. Gatah mangkat nulis. Ya ada juga lumayan tambahan tuh, artinya lah. Kemudian berkebun-kebun kacang lah. Nah, itu satu hal yang mendukung kita. Barangkali malam-malam itu kalau ingin sudah ini bisa menganu untuk memberi kacang, memberi beras kira-kira. Nah, jadi ini juga suatu hal yang sudah diaturkan oleh Allah untuk kepentingan kita bersama. Nah, jadi kita hendak maulah surat memperkenalkan diri kepada para orang sugih-sugih Banjar. Hendak Abah Pandir situ membuat surat itu, datanya ini minta Pak Haji Nurhen, Anwar Hadime, urus di Effendi. Nah, itu orang sugih semua itu. Nah, mudah-mudahan mereka tergiur atau tergugah dengan surat kita itu, dan diulahkan surat kita. Nah, itulah barangkali yang sementara bisa kita sampaikan. Dahulu misalnya selalu tiap malam mendoakan para anak mudanya semua. Amin. Ya, walaupun hanya berupa doa saja. Nah, selanjutnya saya akan mengijazahkan talqin zikir. Jadi talqin zikir itu kena ada di kopiakan kena. Nah, jawab sudah. Nah, secukupnya dulu kena di kopi bahasa kalau cukup. Jadi untuk kesempatan ini kita akan mengijazahkan 2 ijazah saja dulu. Jadi sambung pulang lah pada pertemuan yang akan datang. Yaitu ijazah talqin zikir dan imamah. Talqin zikir itu artinya mengajarkan zikir. Nah, itu berasal dari riwayat Syekh Ghaus At-Tawi dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Khams. Nah, pada suatu hari Rasulullah itu ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turqi ilallah wa ashaliha 'inda 'abdihi wa afdaliha 'inda Allah." Suatu pertanyaan yang jitu sekali. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun jalan yang paling dekat menuju Allah. Dekat, mudah, ashaliha inda abdihi, di sisi hamba, dan afdal di sisi Allah. Nah, dekat, mudah, afdal. Jadi ya Rasul, gamit ainaika, pejamkan 2 matamu. Wasma' minni salasan. Nah, pejamkan wahai Ali 2 matamu, kemudian dengarkan aku berzikir 3 kali. Ali yasma', Ali mendengarkannya. Lalu Rasul menyuruh Ali mengulang, dan Rasul mendengarkannya. Nah, inilah talqin zikir. Yang mudah-mudahan kalimat ini tidak sembarang. Dia adalah kalimat yang mudah-mudahan dengan kalimat itu mengakhiri ya
kalimat di ujung hayat kita dalam menghadapi kabar. Nah, marilah saudara-saudara kita mulai talqin zikir. Nah, ini tangannya bersampuk ini nah. Nah, bersampuk bertahan. Ya. Jadi satu modelnya tuh. Ya. Ya. Ya, hanya untuk mengamalkan. Karena kalau nama izin memikirkan untuk orang boleh. Ya. Setelah 40 hari diamalkan, ijazahkan. Cuma dari mana dapat? Nah, dari ayahanda dari guru ayahanda dan seterusnya. Karena Rasulullah. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, sekarang tundukkan kepala, dengarkan ayahanda berzikir 3 kali. Nanti apabila ayahanda minta diulang supaya diulang bersama-sama. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi bersama-sama. Demikian ajastukum kama ajazani Syekhi Muhammad Husain Tamrin Al-Jufri Al-Maki Ad-Dari kama ajazani kama ajazahu ustazuhu wa ustazuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makbul. Kemudian yang kedua memakai imamah. Imamah ada 62 serban lah. Nah, contoh anak-anak memakai bolang. Serbannya ambil. Cara melipat sorban dulu. Ya, nah, jadi part 3 dulu. Jadi menurut riwayat lah, orang nang bepulang beimamah ini, walaupun hadisnya itu dhaif, adalah mendapat pahala 70 kali lipat daripada nang ada bepulang. Jadi cuma bepulangnya nang belilit itu imamah ngaranna. Kalau diandak diserungkoyakan di kepala, kayak imam di Masjidil Haram kan ada lihat tuh. Itu ngarannya gutrah. Nah, jadi serungkoy gutrah. Kalau diandak di bahu burdah namanya. Nah, jadi terserah. Jadi amun asa ka anuan karena kepada kan orang ria kamunya ka jumahan. Aya, kalau apa serungkoy atau bak di bahu. Itu masuk aja. Nah, itu. Jadi kalau dulu tuh Rasulullah didatangi oleh Jibril dengan apa? Jibril itu memakai imamatun sauda, serban hirang. Nah, cuma kalau kita serban hirang, kalau kita tertuduh syiah nanti. Nah, jadi oleh sebab itu kita memakai putih, karena putih dari Rasulullah juga. Nah, cuma jangan memakai yang habang. Dan kalau serban habang, itu serban habang itu orang Wahabi. Nah, di Mekah.
dan penyembelihan. Nah, jadi Wahabi itu dia sebenarnya abang ada kalau abang jual orang ke murah itu 10 rial. Nah itu Wahabi itu. Nah jadi kada usah makanya itu. Dan itu juga penyembelihan makanya sorban abang juga. Nah inilah. Nah untuk pulang ini anak muda IP mengulangi enak abah menapakkannya. Ya silakan mulai satu persatu. Mari situ dulu. Ya. Ya, saya kong aja. Tunggal di kemana aja. Nah. Video begini. Kan sebutin aja. Kita aja kena. Lipat segitiga dulu. Sebutin filenya sebutin. Kemudian di mana? Jadi kalau dileletakkan itu imamah. Sebutin.